Kisah supir Aidit, Sekretaris Gerwani dan Pak Sosro. Begitulah cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Pada tanggal 15 November tahun 1965. Berita antara hari itu menurunkan cerita perihal pengakuan anggota pemuda rakyat PKI yang telah tertangkap. Dalam pengakuannya, anggota pemuda rakyat yang telah ditahan di Balai Kota Solo itu mengungkapkan rencana Gestapo yang dikisahkan oleh seorang pimpinan pemuda rakyat Solo. Dikisahkan bahwa setelah 2 hari Presiden Soekarno mengucapkan pidato Takari atas instruksi Partai Komunis Indonesia, PKI, pemuda rakyat Solo lantas mengadakan rapat gelap yang dihadiri oleh tokoh-tokoh PKI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI. Dalam rapat, seorang anggota CKPKI bernama Wijaya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pasti akan terjadi perubahan. Baik di pusat dan daerah, Kota Solo akan kita jadikan basis gerakan, sekaligus garis mundur jika terjadi situasi yang menurun. Rapat juga membahas langkah-langkah yang akan diambil PKI bila saatnya tiba. Supeno, pimpinan pemuda rakyat Solo, mengatakan bahwa dalam revolusi proletar ini, kita tidak perlu memperhatikan piring mangkok yang pecah. Setiap revolusi mesti mengambil pengorbanan. Meskipun pengorbanan itu, Pak Sosro sendiri, Pak Sosro adalah istilah para orang-orang Gestapo untuk menyebut Bung Karno. Dan Pak Sosro kenyataannya hingga saat ini, masih selalu mempertahankan bingkai sosial yang sekarang. Maka, dengan tandas PKI memutuskan untuk mengamankan Pak Sosro dan Dewan Jenderal. Demikian pidato-pidato dari para pentolan PKI dan pemuda rakyat Solo yang dikisahkan kembali oleh pimpinan pemuda rakyat. Pada tanggal yang sama, tanggal 15 November tahun 1965, Nyonya Yuswati, Sekretaris Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, Jakarta Raya, yang juga istri anggota Politbiro Partai Komunis Indonesia, PKI, Jusuf Ajitorop telah ditangkap di daerah Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa beberapa hari yang lalu, ia bersama anak-anaknya datang ke Cicurug diantar oleh Yunus, sopir DN Aidit. Yunus sendiri adalah orang asli Cicurug. Mereka lalu menginap di rumah Yunus. Namun, keberadaan mereka berhasil diketahui oleh warga sekitar. Kemudian bersama-sama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, mereka penggerebekan terhadap rumah itu. Di dalam penangkapan itu, Nyonya Yuswati menantang dan meminta supaya penangkapannya itu segera disiarkan melalui surat kabar. Pada tanggal yang sama, Muhammadiyah Sulawesi Utara mendesak supaya PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan. Hal ini merupakan hasil sidang pleno pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara yang diadakan di Manado. Sidang tersebut telah memutuskan antara lain mendesak kepada Presiden Soekarno agar dengan segera dan tegas-tegas membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Menolak dan menentang sekeras-kerasnya bentukan dalam motif apapun juga yang sebaya dengan PKI. Mendesak supaya diambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap pelaku dan kepada yang patut diduga pelaku-pelaku G30S. Pada tanggal yang sama, tanggal 15 November tahun 1965, sekira 9.000 pertahanan sipil, Hansip, yang berasal dari parpol atau ormas G30S telah dipecat. Selain dipecat, mereka juga dikeluarkan dari keanggotaan organisasi Hansip seluruh Sumatera Utara. Diterangkan oleh juru bicara Markas Daerah Pertahanan Sipil Sumatera Utara, ES Klana Putra, kepada Antara, bahwa kegiatan pembersihan atau screening terhadap mereka yang diduga terlibat G30S masih terus berlangsung. Sebagian besar dari mereka yang telah dipecat adalah buruh-buruh perkebunan di sekitar Sumatera Utara. Ketika ditanya oleh Antara, apakah penangkapan ini mengganggu pertahanan sipil, ES Klana Putra mengatakan bahwa sama sekali tidak. Karena kekuatan pertahanan sesungguhnya tidak melulu terletak atau bergantung kepada sejumlah manusianya, melainkan pada jiwa, mental, kejujuran, keberanian, semangat, dan daya juangnya. Sebaliknya, bidang pertahanan ini malahan tidak akan rapuh lagi dengan dikeluarkannya anggota Hansip dari Orpol atau Ormas yang terlibat dalam G30S langsung atau tidak. Di samping itu,
akan lebih terjamin tindakan pengamanan, baik pengamanan terhadap masyarakat maupun pengamanan terhadap negara dan revolusi. Sekarang tersisa 420.000 orang Hansip yang cukup giat dalam menjaga keamanan dan membantu ABRI. Terbukti dengan laporan yang dikumpulkan oleh mereka 24 jam. Sementara itu, Kasmadan Hansip Sumatera Utara, Letnan Kolonel Nahut Bangun, menginstruksikan kepada Hansip di seluruh Sumut agar memperhebat penerangan kepada masyarakat tentang peristiwa kontrarevolusi G30S. Hal ini dianggap penting, karena menurut ES Klana Putra, belum seluruh anggota masyarakat yang mengetahui secara pasti mengenai peristiwa G30S. Pada tanggal 15 November tahun 1965, kantor berita Antara hari itu menurunkan berita perihal tertangkapnya pembunuh jenderal di daerah Bogor. Menurut keterangan pihak Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, di antara sekian banyak orang yang telah ditangkap di daerah Bogor karena diduga terlibat dalam peristiwa G30S, ada 2 tahanan utama yang berasal dari daerah Ciangsana. Setelah diinterogasi, keduanya mengaku terlibat dalam membunuh para jenderal di daerah Lubang Buaya. Menurut pengakuan mereka, pembunuhan para jenderal dilakukan dengan cara menusuk-nusuknya dan lain-lain. Pada tanggal yang sama, Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya juga mencatat Front Nasional Jawa Barat mendukung pernyataan 7 partai yang mengutuk siaran radio Peking. Republik Rakyat Tiongkok, Front Nasional Daerah Jawa Barat dalam rapatnya yang dihadiri perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Barat telah menghasilkan suatu pernyataan bersama. Antara lain berisi, mendukung sepenuhnya pernyataan ke-7 partai politik di Jawa Barat yang telah dibacakan ketika peringatan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November tahun 1965. Isi pernyataan ke-7 partai ini berbunyi, memohon kepada Presiden Soekarno supaya dalam waktu singkat segera mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan tuntutan masa progresif revolusioner, yaitu membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, beserta ormasnya. Partai Indonesia, Partindo, beserta ormasnya dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Baperki. Sementara itu, Front Nasional Jawa Barat menyatakan menolak pembentukan Neo-PKI dalam segala bentuk dan coraknya dan mengutuk siaran radio Peking yang sifatnya bermusuhan dengan Indonesia. Di hari yang sama, di Demak, Jawa Tengah, beberapa pejabat yang diduga terkait Gestapo telah diamankan dalam sebuah operasi pembersihan terhadap alat-alat negara dari unsur-unsur Gestapo. Mereka yang diamankan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Demak Harsono SH dan beberapa stafnya. Dikabarkan pula, bahwa sebelumnya juga telah ditangkap tokoh-tokoh Orpol atau Ormas Gestapo. Antara lain Ketua Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, dan Ketus Partai Komunis Indonesia, PKI, setempat. Pada tanggal tersebut, R. Sumeru, Inspektur Kantor Penghubung Gubernur Wilayah 1 Jawa Barat, menyatakan bahwa para pamong praja di wilayah Jawa Barat tak ada seorang pun yang terlibat dalam Gestapo. Ketika ditanya oleh wartawan antara mengenai keterlibatan para lurah di wilayahnya dalam Gestapo, R. Sumeru menjawab bahwa benar ada 12 orang lurah yang terlibat dan ini disebabkan karena kebodohan mereka.